Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikan Allah pagi dan petang. Apa Allah perlu disucikan oleh kamu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia. Semoga kita semua selalu sadar di setiap ruang dan waktu bahwa tugas kita datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, Sang Pengutus kita ke alam semesta ini, untuk menjadi kepanjangan tangannya agar kita menjadi sumber cinta kasih-Nya, sumber belas kasih-Nya, dan semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk, dan semoga kita pun dimampukan untuk bisa mencegah agar diri kita tidak berkontribusi untuk membuat para makhluk menjadi menderita. Itulah tujuan kita datang ke semesta ini, karena Allah menyatakan wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Aku yang awal, aku yang akhir. Kalau Allah mengatakan aku yang awal, aku yang akhir, pahamilah bahwa sesungguhnya beliau sedang mengatakan bahwa beliau tidak berawal, tidak berakhir. Itu sebabnya ya, umat Islam ketika tawaf itu membuat geometri lingkaran. Karena membuat lingkaran itu berarti berawal dari suatu titik dan berakhir di titik yang sama. Kalau kita berhasil membuat lingkaran yang sempurna dengan mempertahankan jari-jari, bahkan titik awal dan titik akhir setelah bertemu tidak ada lagi. Itulah yang disebut dengan tidak berawal, tidak berakhir. Dan Allah menyatakan aku juga yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Jadi yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Lalu diikatlah pernyataan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Apakah itu betul? Betul. Tetapi ada yang lebih tajam lagi, energinya lebih dahsyat lagi. La ilaha illallah, arti yang sebenarnya adalah yang mana yang bukan Allah. Karena yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Yang mana yang bukan dia? Karena semuanya adalah dia. Karena ketika kalimat la ilaha illallah dibawa ke dalam kehidupan,
itu akan menjadi juru selamat kehidupan kita. Saat kita memberi, kalau kita tidak sadar dengan kalimat itu, maka kita merasa seakan-akan kita telah berjasa melakukan sebuah pemberian. Lalu kalau kita memberi, berarti ada yang diberi. Dan kita sering merengek-rengek agar yang diberi memberikan rasa hormat yang dalam kepada kita, karena kita merasa kalau kita sudah memberi. Padahal sesungguhnya yang memberi adalah Dia, yang diberi juga adalah Dia. Tidak ada bahkan pemberian itu. Saya sering mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap pemberian yang kita lakukan pada siapapun, tidak ada pemberian buat orang lain. Karena semua pemberian akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajarkan bagaimana cara kita berterima kasih, terutama pada orang-orang yang bersedia untuk menerima pemberian kita. Kalau tidak ada mereka, tidak ada pemberian. Kalau tidak ada mereka, tidak ada kebaikan. Jadi kalau ada orang antri pada saat kita membagikan sembako, jangan suruh mereka yang antri berterima kasih kepada kita yang memberi. Berterima kasihlah kita kepada mereka, karena kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sebanyak apapun harta kita kalau tidak ada mereka yang bisa menerima kebaikan kita. Karena selama ini semuanya serba terbalik, karena keterbalikan pola pikir kita sendiri. Karena memang kita diajarkan untuk berpikir terbalik semacam itu oleh lingkungan di mana kita tinggal. Karena kita hidup di dunia di mana orang-orang yang berkesadaran semakin hari semakin sirna. Dan orang-orang yang tidak berkesadaran jumlahnya semakin banyak. Oleh karena itu suhu bumi terus meningkat. Karena suhu emosi setiap orang pun tidak terkendali. Jiwa-jiwa yang kotor, pikiran-pikiran yang tercela sedemikian merajalela berkembang di semesta ini. Oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, izinkan hari ini saya berbicara sesuatu yang mungkin akan mengagetkan, mungkin akan mengejutkan. Karena saya akan menggunakan standar-standar yang berbeda. Tetapi seperti biasa saya akan menggunakan pendekatan saintifik, saya akan menggunakan pendekatan ilmiah supaya semuanya bisa dibuktikan baik secara dalil, secara nalar, juga disertai dengan bukti-bukti yang nyata yang sesungguhnya kita sendiri sudah mengalaminya. Oleh karena itu pada hari ini saya akan berbicara lebih fokus lagi dengan tema cara mencapai kesucian. Dan beruntung sekali para sahabat yang hadir di tempat ini, semoga bukan sekedar mengoleksi pengetahuan tentang cara mencapai kesucian, tetapi kita semua juga menjadi para pelaku yang bisa berhasil menyucikan diri kita. Kalau saya berpikir cara, berarti saya berpikir tentang metode. Kalau saya berpikir metode, berarti berpikir tentang bagaimana. Kalau berpikir tentang bagaimana, berarti saya akan berbicara tentang tata urutan untuk mencapainya. Itu yang pertama. Kalau saya mengatakan kata kerja mencapai, berarti harus ada yang dicapai. Harus ada sebuah pencapaian. Apa yang mau kita capai? Yaitu kesucian. Kesucian itu sudah menjadi kata benda dari kata dasar suci. Jadi kalau kesucian itu sudah jadi kata benda dari kata dasar suci. Nah, kata dasar suci ini sudah dikenali dalam hidup kita. Karena setiap hari kalian bersuci. Suka bersuci? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, pokoknya menggunakan air seperti yang sering digunakan untuk berwudu, gitu. Jadi berwudu itu apa? Nah,
Jadi wudu itu bahasa Arab. Arti yang sebenarnya bukan bersuci. Wudu itu artinya adalah berpisah. Makanya wudu dulu baru sholat. Siapa yang sukses berpisah dengan yang selain Allah, maka dia akan bisa menyatu dengan Allah. Jadi kita sering gagal menyatu dengan dia karena kita belum sukses berpisah dengan yang selain dia. Akibatnya apa? Akibatnya sholat sebatas ritual saja. Hanya bangga kalau kita sudah sholat, dan bangga karena kita sudah menggugurkan kewajiban kita, dan setelah itu kita tidak pernah melakukan refleksi diri apa yang dicapai setelah kita sholat. Padahal di Quran jelas sekali, aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat adalah instrumen, sholat adalah sarana, sholat adalah metode, sholat adalah cara untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh, menjadi lucu ya, ada yang rajin sholat tapi rajin juga melakukan tindakan-tindakan yang keji, bahkan tidak berperasaan menyakiti orang lain, bahkan tidak berperasaan ketika orang lain kesusahan. Dia merasa bangga dengan sholatnya, padahal sesungguhnya inti sari sholat adalah akhlak. Akhlak dilihat dari kemampuan seseorang memperlakukan orang lain. Nah, itu yang akan menjadi kajian kita hari ini. Semoga kita mengerti dengan yang dikaji pada kesempatan yang penuh berkah. Baik ya, kalau wudhu itu dikatakan bersuci, itu juga iya, tidak ada yang salah di situ. Tetapi kalau wudhu sebatas fisik, sebatas physical body, tidak menyentuh ya aspek-aspek body yang lain, nah itu yang menyebabkan kita tidak pernah sadar bahwa sesungguhnya kesucian yang dimaksud oleh kita mungkin hanya sebatas angan-angan pikiran kita sendiri. Baik, saya akan menggunakan sebuah riset yang dilakukan oleh seorang psikolog yang sangat luar biasa, namanya Dr. Dietrich ya Klinghardt. Beliau itu membuat 5 level body ya, yang kemudian digunakan sebagai 5 level untuk mencapai kesehatan atau penyembuhan. Jadi yang pertama adalah physical body. Jadi tubuh fisik ya, tubuh fisik berarti tubuh luar yang kelihatan secara material. Yang kedua adalah energy body ya. Jadi tubuh energi. Yang ketiga adalah mental body. Jadi tubuh mental. Yang keempat adalah intuitive body, tubuh intuisi, dan yang kelima adalah spirit body. Jadi tubuh spirit. Nah, kalau berdasarkan 5 klasifikasi tubuh yang ada pada diri manusia, berdasarkan versinya Dietrich Klinghardt ini, berarti sesungguhnya kalaupun kita sudah sukses menyucikan tubuh kita, berarti baru 1/5 dari proses penyucian diri. Jangan jangan buru-buru mengklaim kalau diri kita sudah suci. Karena kalau suci itu baru di aspek body, ya di aspek luar, di aspek tubuh, sebetulnya kita baru 1/5 proses penyucian. Bahkan sebetulnya kalau mau jujur ya, tubuh ini setelah diwudukan dengan air seperti yang sering kita lakukan secara syar'i, tetapi tidak melibatkan aspek hakikat, tidak melibatkan aspek ma'rifat, tidak melibatkan aspek torikatnya, apa yang terjadi? Toh sebetulnya di dalam tubuh kita juga masih tersimpan sesuatu yang kotor. Bukankah air kencing pun tertinggal di dalam? Bukankah sebetulnya yang membuat WC kita kotor itu kan tubuh kita? Kita sering teriak-teriak, aduh WC ini bau sekali. Lupa bahwa sebetulnya kata WC, lu sendiri kan yang membuat gue bau, kata WC. Jadi seakan-akan WC itu bau karena WC. Padahal sebetulnya WC itu asalnya suci. WC asalnya bersih, menjadi kotor karena tubuh kita. Jadi sebetulnya tubuh kita ini memang sangat menjijikan ya kalau dibongkar sampai ke dalam-dalamnya. Jadi sebetulnya
Orang-orang yang sok suci, merasa sudah suci karena sudah menyucikan tubuhnya, tolong perhatikan. Karena tubuh kita ada 5. Kalaupun itu sudah sukses disucikan, itu baru 1/5 dari proses penyucian. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya, apakah orang-orang suci itu bisa dideteksi dari aspek body, dari aspek body, physical body, dari aspek tubuh fisik? Ya tentu saja menjadi sangat sulit ya. Kan sekarang ini banyak sekali ya yang sok suci kemudian menggunakan seakan-akan bajunya adalah baju suci. Karena semua yang bersifat kelihatan secara material dengan mata lahir, itu semuanya juga bisa termasuk pada kelompok pencitraan. Sulit untuk mengukur itu. Ya. Apakah orang yang pakai baju putih ya, jubah putih, serba putih itu suci? Kalau menggunakan baju yang serba putih itu suci, berarti cara menyucikan diri gampang. Pergi aja ke pasar baru, bawa uang 150.000, beli baju serba putih, ya, pecinya putih, sorbannya putih, kemudian jubahnya putih, sampai sepatu-sepatunya, sandalnya putih. Wah, begitu pakai baju yang serba putih, suci, gitu. Jadi tidak bisa kesucian seseorang itu diukur dari aspek fisik saja. Karena kita harus melihat kesucian itu dari 5 aspek. Pertama physical body, yang kedua energy body, yang ketiga mental body, yang keempat intuitive body, dan yang kelima adalah spirit body. Nah, kalau keseluruhan ini ya sudah kita perhatikan nanti, baru kita akan bisa mengatakan, oh sebetulnya saya paling tidak ya ada kegeeran sedikit kalau saya sudah mencapai kesucian. Dan nanti kita tes. Karena kesucian itu harus dites. Gimana cara ngetesnya? Gampang sekali. Kalau nanti sudah tahu suci itu apa. Nah, kalau belum tahu suci itu apa kan susah ngetesnya. Betul nggak? Nah, oleh karena itu buang semua ya persepsi tentang kata suci yang selama ini ada di kepala kita. Bisa jadi itu adalah keliru. Bisa jadi itu tidak bersesuaian dengan ya apa yang dimaksud oleh kitab-kitab suci. Bisa jadi. Ya, oleh karena itu saya akan masuk dulu pada Quran surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ya, surat tentang matahari. Surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10. Jadi judulnya saja sudah Asy-Syam. Jadi surat tentang matahari. Nah, kalau berbicara matahari di Quran, hati-hati ya. Karena matahari ini kalau di Quran pasti matahari ruhani. Kalau di Quran ada kata-kata matahari, pasti matahari ruhani, bukan matahari jasmani, bukan matahari fisik. Karena Quran ini kan mengarahkan kita pada aspek spirit. Jadi kata matahari pun bukan matahari secara fisik. Oleh karena itu jangan heran kalau para leluhur kita ya bisa mencapai ya ketinggian spiritual, mencapai puncak kesadaran disimbolkan dengan mencapai matahari. Nabi Ibrahim misalnya di Quran. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Saat beliau mencari jati diri tentang siapa aku. Dan beliau pertama kali yang beliau saksikan adalah bintang. Setelah itu menyaksikan bulan. Setelah itu menyaksikan matahari. Saya dulu ya, karena dangkal pemikiran saya, begitu mendengar kata Jepang, bangsa Jepang, karena diajarkan dari kecil ya, bendera Jepang itu kan warna dasarnya apa? Putih. Kemudian di tengahnya ada
matahari. Betul? Merah kan? Gak kotak, tapi bulat. Karena bulat ini selalu aja disebut mandala. Bulat itu selalu disebut dengan kesempurnaan. Makanya tidak ada ban yang kotak. Karena kalau ban kotak, ya diam terus. Tapi ketika ban itu dibuat lingkaran, maka dia dinamis, terus dinamis. Ban itu berputar dengan kecepatan sekian, ya, rotasi per menit. Itu bisa mengantarkan kita ke Surabaya, bisa mengantarkan kita ke Lampung, bisa mengantarkan kita ke Medan, bisa mengantarkan kita ke Aceh. Terus mutar saja. Itu karena lingkaran. Makanya lingkaran itu selalu menjadi lambang spiritual. Karena lingkaran itu dinamis. Ya. Apalagi kalau kita tahu luas lingkaran. 22/7 kali jari-jari. Itu bahasa spiritual semua. 22 juga Quran surat Al-Hajj. Kan spiritual perjalanan haji. 7 juga lambang dari haji. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Jari-jari juga lambang spiritual. Karena Allah meletakkan namanya di sini. Ini alif, ini lam, ini ha. Ini alif, ini lam, ini ha. Keren banget. Makanya Allah bilang, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah ada pada kamu. Tangan siapa sesungguhnya ini? Tangan Allah. Kalau ini tangan Allah, berarti untuk apa tangan ini diserahkan Allah kepada kita? Satu tujuan Allah, untuk menyenangkan Allah. Pertanyaannya, sudahkah tangan ini digunakan untuk menyenangkan Dia? Sederhana kan sebetulnya. Ya? Wah, orang Jepang itu menyembah matahari. Saya dari dulu gak yakin kalau sekelas mereka yang cerdas, yang tinggi kesadarannya, yang negaranya bersih, yang hidupnya sudah tertib, yang cara makanannya aja udah sehat, masa sebodoh itu menyembah matahari? Ternyata kuil yang ada di Jepang namanya kuil Nara. Saya celidiki itu, dari mana itu kok nama kuilnya Nara? Ternyata Nara itu asli, itu bahasa Nusantara sebetulnya. Karena Jepang pernah menjajah kita. Na itu kan sebetulnya api. Ra itu artinya cahaya. Jadi na itu api, ra cahaya. Dan tidak ada cahaya kalau tidak ada api. Jadi na dan ra harus ada dua-duanya. Nama kuilnya aja Nara. Dan ra itu kan sebetulnya bahasa Nusantara. Bendera, ra. Negara, ra. Tentara, ra. Nusantara, ra. Ternyata ra itu artinya adalah cahaya. Makanya ada daerah namanya Parahyang. Pa itu juga bahasa Nusantara. Artinya adalah tempat, ruang. Ra itu artinya cahaya. Hyang itu adalah mereka yang sudah mencapai ketinggian. Jadi Parahyang, tempat para leluhur yang sudah mencapai ra. Ra itu cahaya. Makanya Sunda, kebanyakan orang menganggap Sunda itu seakan-akan adalah nama suku. Padahal dulu Sunda dari kata Sunada. Jadi ada lagi di situ. Ada su itu artinya abadi, na tadi apa? Api, da itu besar. Jadi Sunada itu adalah api abadi yang besar. Jadi sebetulnya leluhur kita sendiri itu disebut bangsa matahari. Tetapi bukan bangsa yang menyembah matahari itu. Bangsa yang sudah mencapai pencerahan. Bangsa yang sudah tahu hakikat dari matahari.
Maka di Quran dikatakan robul masyriqain warubul maghribain. Kan matahari ada dua, satu matahari yang jasmani, satu matahari yang rohani. Beruntung yang sudah menemukan dua-duanya. Makanya ajaran leluhur kita namanya Sunadayana. Jadi yana itu jalan sebetulnya. Asli bahasa Nusantara. Sunadayana itu jalan untuk mencapai api abadi yang besar. Sebagai sumber awal dari kehidupan. Itu yang kemudian di Quran disebut cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Dan itu ajaran semua para suci, para guru, para mursyid, para sunan, para wali, para rasul. Sunadayana, Sunadayana, dibacanya agak cepat. Sundayana, 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 jadi Sundai, 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 jadi Sunday. Makanya sun itu jadi matahari. Day itu hari. Sunday hari matahari. Kapan hari matahari? Ahad. Makanya di sana ada jabal namanya Jabal Ahad. Kita sering menyebutnya Jabal Uhud. Jabal itu gunung, Ahad itu menyatu. Jabal Uhud, gunung tempat menyatu. Di mana Nabi Muhammad menyatu? Di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Berarti puncak kesadaran adalah gunung, tempat menyatu. Keren banget. Ahad. Bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Kan dari Sunda, Yana itu. Keren itu. Kalau kita belajar etimologi itu ketemu titik temunya itu. Loh kenapa Minggu disebut Ahad? Ahad itu kan satu. Jadi ketika kita menyaksikan matahari ruhani pada diri kita, di situ terjadi Ahad. Ahad, ahad, ahad. Jadi tauhid. Kita tahunya tauhid, ilmu mengesahkan Tuhan. Pada tauhid yang diajarkan pada leluhur kita, ilmu tentang mengesah dengan Tuhan. Mengesah dengan Tuhan, ahad. Mengesah dengan Tuhan, ya jumaah, jumaah, jumaah. Berjamaah. Berjamaah itu berarti ngumpul kita dengan Tuhan. Sahabat lain melakukan kebaktian hari Minggu. Jadi jangan mengatakan sekali-kali bahwa ya hari yang paling suci adalah hari ini, hari yang lain gak suci. Oh, saya beribadah di hari yang paling suci. Nah, orang lain sayang sekali ya mereka ibadahnya bukan di hari suci. Ini masalah pengertian. Semua hari ya suci. Semua hari ya bagus. Tidak ada hari suci, tidak ada minggu suci, tidak ada bulan suci. Semua ya suci, tergantung sudut pandang kita. Paham? Jadi Quran surat Asy-Syams itu cerita apa? Cerita matahari. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Loh, demi matahari? Matahari yang mana? Karena di Quran banyak sekali demi yang semacam itu. Demi matahari, demi bulan, demi bintang. Banyak sekali. Saya kasih tahu ya. Semuanya cuma satu kok. Demi Allah yang berada di baliknya. Gitu. Makanya kalau kita sudah bisa memahami Allah yang nyata, Allah yang tidak nyata,
Semua di balik yang nyata ada Dia sang keberadaan yang mengendalikan semuanya. Disitulah muncul yang namanya kesadaran. Paham ya? Oke. Nah, saya tidak akan membahas Quran surat Asy-Syam, tetapi saya akan membahas apa kaitannya. Kok di Quran surat Asy-Syam itu ada pernyataan Allah 4 ayat yang sangat keren. Yang pertama, wa nafsiu wa ma sawaha. Nafs. Nah, nafs itu sering diartikan diri. Ada juga yang mengartikan jiwa. Saya sepakat ya dengan terjemahan yang ada. Jadi nafs sering diartikan jiwa, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bahas. Jiwa itu yang mana? Karena Allah sudah menghembuskan ke dalam diri kita yang namanya ruh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Nah, ruhku ini wujudnya adalah nur. Nur ada kaitannya dengan syam. Ada kaitan dengan matahari, ada kaitan dengan ra tadi, ada kaitan dengan na. Oh, keren banget. Ini saya bicara dalam bahasa yang sangat universal. Jadi jangan heran ya. Kenapa negara-negara yang paling islami malah justru negara yang mayoritas penduduknya tidak menganut agama Islam. Itu adalah hasil riset dari Profesor Askari. Beliau melakukan riset di 207 negara selama 15 tahun menyelidiki negara yang paling islami. Dan Indonesia masuk kategori nomor 140 dari 207 negara. Bagus. Bagus toh 140. Ya lebih bagus daripada 141. Apa yang diukur? Yang diukur oleh Profesor Askari itu bukan ritual. Yang diukur oleh beliau bukan ritual. Tetapi yang diukur adalah dampak dari ritual. Kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, kepedulian, kesucian, kebersihan, ketenangan, ketentraman. Sampai muncul kategori yang kedua. Ada negara yang paling bahagia di dunia. Tuh. Dan negara yang paling bahagia di dunia, kita sama sekali tidak masuk nominasinya. Dan saya pernah berkunjung ke negara yang paling bahagia di dunia. Jadi saya sudah berkunjung ke Norwegia, negara paling bahagia di dunia. Saya ingin tahu, apa sih sebetulnya kebahagiaan itu? Kok negara itu disebut dengan negara yang paling bahagia di dunia? Gross national happiness-nya paling tinggi. Ini bukan berbicara GNP, bukan gross national product, tapi gross national happiness. Oh, udah luar biasa. Jadi sekarang riset-riset itu sudah maju. Makanya ranking universitas sekarang tidak bisa ya ditentukan oleh kehendak universitasnya. Dilihat dari karya yang bisa diupload di dunia maya. Dari jurnal-jurnal terindeks yang diupload oleh para penulisnya. Dan itu ada badan-badan khusus dunia yang meranking itu. Sehingga ranking universitas sekarang semakin terbuka. Ranking negara pun sekarang menjadi sangat terbuka. Jadi bisa dibaca, semuanya bisa dibaca. Itu luar biasa. Baik, kita lanjut ya. Jadi di ayat ini dikatakan wa nafsi wa ma sawaha. Apa artinya? Demi diri serta penyempurnaannya. Demi diri serta penyempurnaannya. Nah, diri mengacu kepada jiwa. Jiwa adalah bagian dari ruh. Kenapa?
Nah, ini harus dimengerti. Setiap ditiupkan jiwa ke dalam tubuh selalu disertai oleh Allah dan Rasul-Nya secara hakikat. Itu kan cinta kasih semesta yang luar biasa. Karena apa? Setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta ini dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam bahasa agama Islam disebutnya Nur Insan didampingi oleh Nurullah dan Nur Muhammad. Dan itu nyata dalam diri kita, itu terbaca. Ya, dalam terminologi agama lain tentu saja mereka berbicara dengan sebutan yang berbeda, tapi intisarinya adalah sama. Oleh karena itu, bagi saya, orang baik, ya tentu saja, siapa saja yang mau mengikuti hati nuraninya. Apapun bagi saya keyakinannya. Gitu. Jadi kembali lagi ke sini, demi jiwa serta penyempurnaannya. Kemudian apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah mewariskan kepada setiap jiwa dua. Apa itu? Kefasikan dan ketakwaan. Ini harus dipahami. Salah Allah sendiri kalau begitu. Kalau saya fasik. Karena Allah mewariskan kefasikan dan ketakwaan. Nah, ini yang harus dibedah agak dalam sedikit. Nah, jiwa ini kesuciannya bisa dilihat dari pikiran. Ulangi. Jiwa kesuciannya bisa dilihat dari pikiran. Jiwa yang suci tentu saja jiwa yang sering melakukan koneksi dengan yang maha suci. Karena dia sering melakukan koneksi dengan yang maha suci, jiwa ini menjadi terterangi oleh cahaya matahari ruhani. Akibatnya apa? Si jiwa ini sedang berada dalam keadaan terang benderang. Nah, jiwa yang terang benderang akan berpengaruh pada pikiran yang suci. Nah, jiwa yang kotor karena tidak terakses ke alam-alam tingginya tadi, kedua temannya tadi, ya, maka dia akan menjadi gelap gulita. Akibatnya kegelapan jiwa mempengaruhi kegelapan pikiran. Oleh karena itu maka pikiran cara bekerjanya cuma dua. Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak baik, ya buruk. Makanya dulu ketika kita sekolah, pertama kali dulu sekolah, masih ingat gak? Ada soal namanya BS. Masih ingat gak? Nah sekarang udah nggak ada lagi tuh. Jadi BS itu biasanya BS ada pernyataan sebelah kanannya. Kita disuruh menilai pernyataan ini benar atau salah. Apapun pelajarannya, matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, semuanya BS. Misalnya pernyataannya, negara Republik Indonesia dimerdekakan pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 1954. Nah, B atau S? Nah, S kan kalian pintar dulu, langsung dikasih bulat kan S-nya. Masih ingat kan? Nah, kenapa dulu ada soal BS? Itulah cara berpikir manusia. Jadi manusia itu pola pikirnya baru akan memberikan kepuasan kalau ada pembanding. Itu cara berpikir saja sebetulnya. Nah, tetapi kita menjadi terikat di situ oleh cara berpikir. Padahal benar salah itu adalah cara berpikir. Mekanisme pikiran memahami sesuatu harus ada pembanding. Itu pikiran. Nah, jangan lupa bahwa pikiran bukan diri sejati kita. Karena diri sejati kita adalah jiwa tadi. Tetapi pikiran bukan diri sejati kita. Tapi pikiran menjadi indikator tentang bagaimana jiwa itu, kualitas jiwa itu. Ini harus dipahami. Jadi kalau begitu, apakah Allah yang mewariskan kefasikan dan ketakwaan atau kita sendiri sebetulnya punya mekanisme untuk memahami sesuatu? Harus ada dua. Ada kefasikan, ada ketakwaan. Kalau begitu pertanyaannya, kefasikan dan ketakwaan salah apa benar?
Kefasikan dan ketakwaan itu adalah sisi-sisi kebenaran. Karena tidak ada ketakwaan kalau tidak ada kefasikan. Tidak ada kefasikan kalau tidak ada ketakwaan. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya. Paham? Tidak ada benar kalau tidak ada salah. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Jadi bukan Allah mewariskan kefasikan. Tetapi cara kita bekerja untuk memahami sesuatu harus menggunakan pembanding. Jadi jangan kemudian buru-buru, wah ke Allah kan sudah mewariskan saya kefasikan. Gak apa-apa saya fasik, karena apa? Kan Allah yang mewariskan. Itu yang selama ini dipahami keliru tentang ayat ini. Seakan-akan Allah itu ngasih kefasikan, ngasih ketakwaan, dan kemudian kita disuruh untuk memilih salah satunya. Padahal kita disuruh untuk melampaui kedua-duanya. Ini nanti akan masuk pada kesucian. Ini cara saya mengajar pelan-pelan supaya dapat dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang sudah menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Mari sekarang kita buktikan. Apa untungnya kalau kita suci jiwanya? Dan apa ruginya kalau kita kotor jiwanya? Paham? Oke. Tadi indikator suci dan kotornya jiwa dapat dibaca dari pikiran. Masih ingat ya? Oke. Sekarang kita masuk pada indikator yang gampang, yaitu pikiran. Baik, saya masuk dulu ke sini. Apa indikator kesucian jiwa? Indikator kesucian jiwa adalah pikiran. Nah, 3 ciri kesucian. Ini harus dicatat. Yang pertama, terbebas dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Itu indikator pertama. Tidak ada orang yang tamak atau serakah pada yang tidak diinginkan. Selalu saja tamak dan serakah itu terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Paham? 1. Yang kedua, terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Itu indikator yang kedua. Tidak ada orang yang benci terhadap yang diinginkan. Saya benci sekali. Kenapa? Karena bulan ini kok saya bisa beli mobil. Ada gak gitu? Gak ada. Saya benci sekali. Anak saya waktu kemarin tes ke perguruan tinggi diterima di banyak universitas. Ada gak? Gak ada. Jadi kalau saya berbicara rakus, tamak pasti terhadap sesuatu yang diinginkan. Kalau saya berbicara benci, pasti terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, terbebas dari kegelapan batin. Nah, pertanyaannya sekarang, yuk kita ukur sekarang. Apakah jiwa kita suci? Tanya pada pikiran. Apakah pikiran saya rakus terhadap yang diinginkan? Sudah punya mobil 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4. Terus aja tidak ada habis-habisnya. Ada sahabat baik 1 pada kita pengen nambah 2, 3, 4. Dan tidak siap kalau ada sahabat yang tidak baik pada kita. Pengennya semua sahabat baik sama kita. Pengennya semua orang baik sama kita. Hari ini jadi lurah, besok camat, lusa bupati, lusa lagi pengen gubernur. Nah, jika perlu di setiap jabatan itu jabatannya selama-lamanya.
Jadi kalau menggunakan indikator ini, pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah kita hari ini orang suci? Jawab dong. Diam semuanya. Jadi orang suci itu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, pikirannya sudah tidak lagi rakus dan tamak terhadap segala hal yang diinginkan. Yang kedua, pikirannya sudah selesai dari kebencian terhadap segala hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, batinnya sudah tidak berada dalam kegelapan. Karena apa? Saya bilang tadi, batin yang gelap akan berpengaruh pada pikiran. Jadi kalau menurut 3 indikasi ini, pertanyaannya sekarang, apakah saya orang suci atau tidak? Rek iraha. Jadi sekarang saya balik lagi ke ayat ini. Kita buktikan sekarang, apakah betul bahwa orang yang suci itu jiwanya beruntung? Apakah betul bahwa orang yang kotor jiwanya itu rugi? Sekarang kita buktikan. Kita sudah punya mobil 1. Pengen 2. Pengen 3. Pengen 4. Coba ikuti semua pengennya. Hasilnya apa? Banyak mobil, bukan? Setelah itu mobil banyak berderet, berikutnya apa? Bingung makainya, bukan? Setelah berderet-deret itu mobil, bingung bayar pajaknya, bukan? Itu mobil semua kehujanan, unggal poe pagawean ngan nyuci mobil. Betul gak? Apa untungnya? Ujungnya apa? Ujungnya ketika dia sudah punya segalanya, yang paling berbahaya adalah dia takut kehilangan semua yang sudah dia punya. Jadi Quran itu keren secara saintifik. Quran itu bilang, beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya. Jadi orang yang suci jiwanya, satu indikatornya, dia tidak rakus terhadap yang dia ingin. Begitu dia selesai dari kerakusannya, dia bebas dari penderitaan. Dan saya buktikan berulang kali bahwa sebetulnya semua sumber penderitaan manusia adalah keinginan. Karena kita ini sering tidak adil, sering mengukur orang lain dengan ukuran kita. Mulai sekarang cobalah setiap orang ukur dengan ukurannya masing-masing. Anak SD 6 tahun belajar berhitung 4 tambah 4 liur. Dia ambil tangan jari 4. Dia ambil jari 4. Orang tuanya bilang, ayo 4 tambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lila atuh. Tong dihitung, no iya mah, lanjutkan. Tuh orang tua. Karena dia ukur anak dengan ukuran dia. Dia bisa begitu, anak gak bisa. Kalau ini 4, maneh nyaho, ya 4. Budak mah acan nyaho. Makanya anak kecil akan berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Lila teuing atuh Jang. Lila teuing, iya mah geus tong dihitung. Geus 4 sabaraha? Langsung 5. Kacau pikirannya karena anak ini belum mengerti kalau itu 4. Ngerti gak? Itulah yang membuat kalian konflik setiap hari. Karena apa? Kalian ukur setiap manusia dengan ukuranmu. Harusnya ukur setiap orang dengan ukuran dia. Ikan ukur dari kemampuannya berenang. Jangan ngukur ikan dari kemampuan memanjat pohon. Idiot tah lauk.
Monyet yang diukur dari kemampuan berenang. Monyet marsep nate luluncatan. Mau ditangojai, ideot monyet. Nah kita sering semua orang ingin sesuai dengan ukuran kita. Bukankah sumber penderitaan kita itu adalah salah ukur? Suami istri tiap hari berantem. Apa masalahnya? Karena suami mengukur istri dengan ukuran dia. Tidak diukur istri dengan ukuran istri. Istri ngukur suami dengan ukuran dia. Tidak diukur suami dengan ukuran suami. Apa yang terjadi? Ingin semua orang diukur dengan ukuran saya. Sarua we. Ngukur jalan pakai stopwatch. Bawa stopwatch. Nuju naon ibu? Nuju ngukur panjang jalan. Pakai stopwatch. Salah ukur ibu. Nepi ka kiamat ge moal penak panjang jalan sabaraha. Da ngukur panjang mah kudu meteran. Begitu salah ukur, hasil ukur tidak valid. Jadi sebetulnya siapa orang suci itu? Lihat saya semuanya. Ternyata kita sudah bisa membuktikan sekarang. Semakin kita membiarkan keinginan merajalela di pikiran kita. Dan semakin kita mengikutinya, semakin banyak penderitaan yang akan terjadi. Saya berulang kali mengatakan, Anda sakit hati bukan karena orang. Tapi Anda sakit hati karena Anda berharap orang seperti yang Anda mau. Anda ukur orang dengan ukuran Anda. Nyari hati wae. Ini pengumuman dari saya sekarang. Yang masih suka sakit hati ini kotor jiwanya. Ini supaya gampang ukurnya. Karena selama ini kalian menganggap kalian tuh suci karena apa? Berapa rakaat sholatnya, berapa rakaat tahajudnya, berapa juz kalian baca Quran. Itu yang kalian pakai. Jadi kesucian seseorang jelas tidak bisa dilihat dari berapa banyak ritual yang dilakukan. Karena ritual itu ujung-ujungnya akhlak. Kalau ritual tidak membangun akhlak, buat apa? Kan saya bilang tadi, sholat itu adalah instrumen. Sholat itu sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah membentuk akhlak supaya dia terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang-orang yang sok suci karena sudah sholat, tapi dia belum pernah mengukur dirinya, tingkat kesuciannya. Ini saya kasih tahu instrumennya. Mulai sekarang ukur kesucianmu dengan 3 instrumen ini. Jadi yang pertama, ukur kesucianmu dari terbebasnya dirimu. Dari apa? Dari ketamakan, dari kerakusan terhadap segala hal yang kamu inginkan. Jadi kalau orang jadi RT hayang saumur hirup kotor jiwanya. Mung diganti. Ini contoh. Serius banget. Ya gak ada yang mau. Akibatnya seumur hidup. Ini contoh. Pokoknya apapun yang bersangkut paut dengan kemelekatan kita kepada yang kita inginkan secara terus menerus dan tidak siap untuk menerima yang sebaliknya, itu tanda bahwa jiwa kita kotor. Gampang gak ngukur sekarang kesucian dengan kekotoran? Gampang? Gampang sekali. Saya tadi pagi marah. Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah, begitu saya mau pakai baju, ternyata bajunya ternoda. Kotor jiwanya. Saya seringkali menggunakan baju, saat dipakai ternoda. Saya diam-diam ke kamar mandi, saya ambil sikat gigi, saya gosok aja. Setelah itu diam-diam saya ambil setrika, saya setrika. Tidak tahu orang yang kerja di rumah. Saya tidak pernah marah kepada mereka, cuma urusan-urusan yang semacam itu. Saya pahami dia, karena dia itu kerjanya banyak.
Saya pahami dia karena tugasnya dari saya terlalu banyak. Gimana kalau dia itu cerdas? Punten Pak, acuk Bapak teka palire margi abdi teh da dipu orang ku bapana seueur teuing. Tetapi orang kerja di rumah tidak mungkin ngomong begitu. Pahami kalau dia pun punya suara itu dalam dirinya. Saya kalau disajikan sayur kurang garam, saya suruh dia dulu pergi ke warung, baru saya ke dapur ambil garam. Biar dia tidak tahu kalau itu sayur kurang garam, dan biar juga tidak tahu kalau saya ngambil garam untuk menambah itu. Saya jaga perasaannya. Karena apa? Kalau saya ke dapur ngambil garam, nanti dia tersinggung. Aduh, gendingan sayur teh kilang garam. Dia akan merasa rasa bersalah. Ciptakan kenyamanan, walaupun itu orang kerja di rumah kita. Beri penghargaan kepada dia. Bikin sayur itu capek. Jangan mentang-mentang kita ini karena majikan yang menggaji mereka. Lalu dengan telunjuk kita mengatakan mereka salah. Ini soal kesucian. Sayur kurang, amek. Baju gak rapi, marah, kotor jiwamu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat sholatmu. Saya tidak akan lihat berapa rakaat tahajudmu. Saya juga tidak penting tanya berapa juz kau membaca Quran setiap hari. Agak kencang nih hari ini, saya nggak tahu. Pokoknya saya hari ini pengennya ngegas aja. Ini kayaknya banyak yang kotor hari ini. Kalau saya pengen ngegas terus itu pasti itu ada masalah di sini. Nggak mungkin saya ngomong begini tiba-tiba. Ya, kalau semuanya sudah suci, nggak mungkin saya ngomong ini. Jadi cara untuk melihat seseorang suci atau tidak suci, lihat saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat secara spontan saat dia marah. Saya kasih tahu sama kalian, tidak ada marah yang spontan, marah akumulasi. Marah adalah penjumlahan dirimu, penjumlahan sifatmu. Aduh tadi abdi ngamak, datu karawas spontan, tuh cari pembenaran. Gak ada marah spontan. Itulah pribadimu yang sebenarnya. Jadi ketika kita membangun kesabaran terus menerus, sekali saja kita marah, sudah habis semua kesabaranmu. Itu yang disebut dengan kecelakaan spiritual. Jadi kalau susah memahami bahasa saya terlalu ilmiah, gampang sekali. Nyeri hati, kotor jiwanya. Itu aja. Gampang marah, kotor jiwanya. Gampang tersinggung, kotor jiwanya. Melotot, kotor jiwanya. Jadi saya tadi bicara pakai bahasa ilmiah ya, pakai bahasa psikologi, ya itu referensinya aja. Tetapi cara mengukurnya gampang. Kalau kalian tanya sama saya, ayah, saya ini kotor atau bersih jiwanya? Nyeri hati kene? Kotor. Gitu aja. Gampang tersinggungan, kotor. Gampang marah, kotor. Gimana ayah kalau saya mengeluh? Kotor. Mengeluh itu sebetulnya pasti terhadap sesuatu yang kamu gak suka. Ayah boleh curhat gak? Boleh. Sudah tahu dia kotor. Belum curhat saja udah saya tahu. Ya saya biar tahu kan dia kotor. Saya izinkan curhat. Apa curhatnya? Ternyata isi curhatnya adalah menceritakan ketidakpuasan dia pada pasangannya. Bukankah itu kotor? Jadi hari ini saya kasih hadiah kalian sebuah instrumen yang sangat keren untuk mengukur kesucianmu. Karena selama ini instrumen yang kita gunakan tidak tepat. Paham? Oke. Yang kedua, kan tadi beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya dan merugilah mereka yang mengotorinya. Mari kita buktikan sekarang. Tadi untung kan? Untung yang menyucikan jiwanya. Lihat saya semuanya. Ada peristiwa yang tidak mengenakan. Contoh sederhana aja. Yang kecil aja.
Orang janji sama kita mau bayar utangnya seminggu. Dihitung tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kensia. Senin. Begitu Senin, subuh, sampai lupa berdoa. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau hari itu dia masih bernafas. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia bisa melihat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia sehat. Subuh sampai lupa berterima kasih kalau dia masih hidup. Karena dari kemarin bahkan seminggu yang lalu nu di pikiran teh Senin. Tibalah waktunya Senin, kemudian telepon. Begitu ditelepon, duh punten nyungkeun sarantos. Dacan aya anu biasa dibayar. Marah. Nah, marah itu karena kita gagal memahami orang. Coba pahami. Saya yakin orang itu kalau sudah punya uang akan mengembalikan. Saya doakan semoga dia berkelimpahan rezeki. Bisa bayar utang pada saya dan kemudian dia juga punya tabungan. Kenapa kita tidak ada sedikit pun keinginan untuk mendoakan dia agar dia berkelimpahan? Yang dituntut dari dia adalah bayar utang sebagaimana janjinya hari Senin. Kotor jiwamu. Kalau saya bicara begini, ternyata di dunia ini kotor kabeh. Ya. Banyak sekali yang berurusan dengan saya soal perkara yang begini. Ya sudah. Saya cuma bisa mendoakan semoga mereka itu diberi berkelimpahan rezeki sehingga bisa menyelesaikan seluruh urusannya. Atau yang paling gampang adalah sudah itu berarti bukan rezeki saya. Gampang. Selesai daripada mikirin. Karena apa? Kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau kita mengarahkan pikiran kita pada uang yang dipinjam, berarti uang kita ngansak itu-kituna. Arahkan pikiran pada rezeki yang akan datang lebih banyak lagi dari Allah. Anggap itu tabungan. Ini adalah teknik mengolah pola pikir. Jadi sebetulnya kesucian diri seseorang bisa dilihat dari cara dia berpikir, pola pikirnya. Kenapa? Semua ketidakbahagiaan dia berawal dari pola pikir yang salah, pola pikir yang tercela. Makanya siapapun yang sudah punya pola pikir yang cerdas, yang keren, bahagia setiap saat. Jadi ciri orang yang suci itu kan bahagia, beruntung. Ayo kita ulangi lagi. Karena ayat ini sering dibaca di banyak pelatihan, tetapi belum dibedah secara mendalam seperti ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya. Karena jiwa yang suci berpengaruh pada pola pikir yang cerdas, pola pikir yang benar. Dan orang yang pola pikirnya benar tidak akan pernah tidak bahagia setiap saat. Jadi bagaimana kalau saya hari ini belum bahagia? Kotor. Jadi indikator yang lebih keren lagi, cara mengukur kesucian jiwa. Kita selalu bahagia setiap saat, apapun yang terjadi. Sucilah jiwamu, beruntunglah hidupmu. Maka orang yang semacam itu wajahnya selalu bersinar, menyenangkan. Senyumnya penuh persahabatan. Orang yang kotor jiwanya, matanya saja penuh dengan curiga. Assalamualaikum, can dibuka pintu teh. Saha ieu teh. Allah buah-buah rek nginjem duit. Jadi kecurigaan itu berawal dari mana? Itu dari kebencian. Kebencian berasal dari apa? Dari kotornya jiwa kita. Belum datang orang ke rumah kita, pintu belum dibuka, kita sudah curiga. Kalau dia mau pinjam uang, apa enggak kotor itu? Beruntung enggak orang yang suci?
Sudah merasakan untungnya jiwa suci? Kalian tuh kalau ngomong gak jelas. Ditanya sama saya, beruntung gak kalau jiwa suci? Beruntung. Tar dulu, ada pertanyaan lanjutannya. Sudahkah merasakan untungnya ketika jiwamu suci? Pernah? Berapa sering? Coba dihitung frekuensi dalam sehari. Berapa banyak sucinya, berapa banyak kotornya. Kalau dilihat dari wajahnya nih, saya ragu. Maaf ya. Ini harus dibuka, harus terus terang ini. Karena kalau nggak terus terang nggak ngerti-ngerti. Dikiranya kalau kalian pakainya udah rapi kayak gini syar'i suci. No. Nih yang kayak gini nih, yang sebelah kiri ini, yang pakaiannya putih-putih semua emangnya suci? Ntar dulu. Jadi kalau di Quran itu bahasanya singkat. Qad aflaha man zakkaha. Suci apa? Berbahagialah orang yang suci jiwanya. Kan kalian harusnya nangkap, oh yang suci jiwanya itu bahagia. Tanya diri kita, saya bahagia enggak? Oh kalau saya nggak bahagia berarti saya kotor, gitu aja. Cuman kita sering tidak jujur dan jelimet. Mencari pembenaran untuk membenarkan diri. Saya mendawamkan wudhu. Kentut dikit wudhu. Pipis wudhu. Bersentuhan wudhu. Ya bagus. Kalau ada kesadaran di sana. Kalau wudhunya itu ada kesadaran. Coba wudhu pakai kesadaran. Ketika membasuh tangan, saat air itu sedang jatuh ke tangan ini, terima kasih air. Terima kasih ya Allah dengan tangan yang keren ini, yang luar biasa ini. Tanpa tangan aku tidak bisa makan, tanpa tangan aku tidak bisa berkarya. Tanpa kamu saya tidak bisa apa-apa. Tanpa tangan gatal saja saya tidak bisa menggaruk. Tanpa tangan bagaimana saya bisa melumurkan sabun ke tubuh saya? Tanpa tangan bagaimana rambut saya bisa bersih? Karena sampo tidak bisa dilumurkan ke tangan saya. Pernah begitu? Kalau wudhu model kayak gitu, ada sugesti, ada afirmasi, menimbulkan kesadaran. Saya akan 5 kali kalian wudhu, keren. Kalau wudhu cepat. Ketika membasuh mulutmu, ya Allah, jangan satu kata pun keluar dari mulut ini yang membuat orang tersinggung dengan kata-kataku. Jangan pernah ada orang yang terluka. Jangan pernah ada orang yang berkurang kebahagiaannya karena kata-kataku. Cuci itu dengan afirmasi, cuci dengan sugesti, bukan sekedar air masuk. Bukan urusan pahala di akhirat. Ayeuna beresan. Ketika masukkan air ke hidung, sampai terasa di sini, masuk ke sini. Secara medis itu bisa menimbulkan kesehatan yang luar biasa, bebas dari sinusitis. Tetapi saat masukkan air ke hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Itu doanya Rasulullah. Afirmasi, sugesti diri kita. Keren. Ketika membasuh kepala, bukan hanya air, di Quran tidak ada basuh kepala, di Quran tidak ada mengusap kepala. Di Quran yang ada wamsahu biru'usikum. Sapu kepalamu. Sapu kepalamu. Itu perintah Quran. Apa yang kalian lakukan selama ini? Ambil air, surga. Tar dulu. Sapu kepalamu. Saya kasih tahu. Kalau sapu berarti pakai apa? Pakai sapu. Kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor. Jawab dong. Cari yang bersih atau yang kotor? Nyapu itu selalu cari yang kotor. Karena yang kotor disingkirkan bersih. Alam semesta ini naturalnya bersih. Buang semua yang kotor, sisanya bersih. Kalau kalian nyapu cari yang bersih, udah salah. Makanya sapu kepalamu, simboliknya ya disapu begini. Tetapi hakikatnya buang cara berpikirmu yang salah. Buang cara prasangkamu yang tidak bagus. Buang semuanya.
Itu baru namanya nyapu kepala. Kalau wudhu yang kayak gini didawamkan terus, keren. Kalau kalian wudhu cuman segera cek, kentut, balik deh, hamur cai. Ngerti maksud saya? Ini persoalan besar ini. Karena apa? Kita selama ini menggunakan ukuran yang salah untuk mengukur kesucian kita. Kesucian kita diukur dari ukuran-ukuran yang salah. Mari kita buktikan. Orang suci itu bahagia. Kalau kita belum bahagia hari ini, gak suci. Gitu aja kok. Dan kita urut. Kenapa saya tidak bahagia? Oh ternyata karena saya masih rakus dan tamak terhadap apa yang saya ingin. Tidak pernah selesai, tidak pernah puas. Itu sumber penderitaanmu. Itu yang membuat kamu mencapai ketidakbahagiaan. Lalu sekarang kita buktikan. Maka rugilah orang yang mengotori jiwanya. Ayo kita buktikan. Ketika kita kotor jiwanya. Jiwa yang kotor menghasilkan pikiran yang kotor. Pikiran yang tercela selalu menimbulkan penderitaan. Mari kita buktikan. Orang tadi datang padahal mau ngasih proyek. Assalamualaikum. Sebentar nih. Assalamualaikum. Kayak saya. Bukan dijawab Waalaikumsalam. Karena punya pengalaman kalau dia pernah pinjam uang. Dia lagi. Padahal hari ini dia mengasih proyek besar. Tapi karena sudah kotor jiwanya. Kotor pikirannya. Kemudian ngaharewos. Wartoskeun. Bapa nuju kulem. Padahal eta si eta biar hudang kene. Lepas. Rugi enggak? Rugi. Padahal siapa tahu dia datang ke rumah kita mau ngajak kita makan enak. Tetapi karena sudah kotor jiwa kita. Bahkan ketika kita kotor pikirannya, kotor jiwanya, apa yang terjadi? Orang mau berbuat baik saja kepada kita disangka berbuat buruk. Apalagi berbuat buruk. Rugi enggak? Terasa gak ruginya sekarang? Terasa gak ruginya? Jadi baca Quran tuh begitu. Bukan 1 hari 1 juz, kebanyakan. 2 ayat aja ini. Beruntung orang yang mencucikan jiwanya. Tanya dirimu, apa untungnya? Buktikan dalam dirimu, praktekan. Apa sih jiwa yang suci itu apa? Oh sekarang saya sudah dapat pengajian. Ternyata cara mengukur jiwa saya suci. Apakah pikiran saya tercela atau tidak? Ketika pola pikir saya bagus. Apapun menjadi membuat saya enak, itulah tandanya suci. Praktekkan dalam hidup. Oh, untung. Dan ketika jiwa saya kotor, oh, saya merasakan ruginya. Kan keren kalau ngaji kayak gitu. Bisa mengerti? Oke. Lanjut ke sini lagi. Jadi 3 cara mengukur kesucian jiwa. 1. Terbebas dari ketamakan atau keserakahan terhadap yang diinginkan. Yang kedua, terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Pahami. Dan ternyata pemahaman selalu menimbulkan ketenangan. Rasa toleransi pada diri selalu menimbulkan ketenangan. Begitu segala sesuatu terjadi. Oh, jangan-jangan saya sedang dilunasi karmanya oleh Allah. Terima kasih semesta. Sudah, saya terima saja seutuhnya. Biar saya bisa melunasi utang karma saya. Saya tidak mau menciptakan utang baru. Saya juga tidak mau gagal melunasi utang lama. Selesai. Karena saya jelaskan berulang kali, tidak ada sesuatu yang datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba kecuali kita sendiri yang mengundangnya. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu.
Yang ketiga, untuk mengukur apakah jiwa kita suci atau tidak, perhatikan saya. Apakah kita sudah terbebas dari kegelapan batin? Yuk, perhatikan saya. Gimana indikator kegelapan batin? 2. Orang yang gelap batinnya selalu 2. 1 salah persepsi, 2 salah proyeksi. Dia masuk ke ruang gelap, kemudian dia pikir di situ ada ular. Karena gelap, tidak kelihatan, tidak jelas, dia lari terpontang-panting sampai dia jatuh, sampai patah kakinya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat dia itu jatuh dan patah kakinya? Apakah ular yang ada di gudang yang gelap tadi, atau rasa takut dia terhadap ular yang menyebabkan dia jatuh? Yang mana? Rasa takut terhadap ular, siapa penciptanya? Kenapa dia takut pada ular padahal ularnya juga belum tentu ada? Karena ruangnya gelap. Paham? Sudah patah kakinya, dia datang lagi. Rek nenggel orai. Bawa panunggul yang besar. Jetrek, lampu dinyalakan. Dia baru sadar, oh ternyata tambang. Jadi semua orang yang dalam kehidupan ini gampang menilai, gampang menghukum, gampang berpersepsi, gampang berproyeksi. Padahal dia sendiri tidak belajar. Orang belajar agama dalam dinilai sama dia karena berbeda. Wah itu gak bagus, wah itu menyimpang. Itulah kegelapan batin. Lengkaplah sudah. Untuk mengukur kita sekarang. Apakah jiwa saya suci atau kotor? Yuk kita ulang lagi. 1. Apakah kita masih serakah kepada yang kita ingin? Yes or no? Kadang-kadang. Berarti masih kotor. Kadang-kadang tuh kotor. Apakah saat ini saya sudah terbebas terhadap kebencian pada yang tidak diinginkan? Apapun yang terjadi sudah tidak mengganggu saya. Yes or no? Kadang-kadang. Yang ketiga. Apakah saya masih berpersepsi salah? Apakah saya masih melakukan proyeksi dan interpretasi yang salah terhadap segala peristiwa? 3 ini kalian pakai untuk ngukur, ini keren sekali. Di situ kita akan sadar, oh ternyata ritual yang saya lakukan selama ini ternyata tidak membangun apa-apa terhadap kesucian jiwa saya. Buktinya saya masih seperti ini. Nah kalau sulit untuk menerapkan yang 3 ini, ada satu instrumen yang sangat keren. Ini dengan akurasi yang sangat luar biasa. Tanya diri kita, apakah saya bahagia atau tidak? Kalau bahagia, yes, berarti jiwanya sudah suci. Kalau masih uring-uringan, gampang mengeluh, gampang marah, konflik dengan banyak orang, Anda masih kotor jiwanya. Gak peduli tahajud jam berapa rakaat, gak penting bagi saya. Apakah tahajud tidak berkontribusi membuat jiwa yang suci? Yes, kalau sadar. Sekali lagi, kalau sadar. Kalau kalian tahajud bahkan ketika ada masalah, saya yakinkan pada kalian tambah banyak masalahnya. Kata Allah, kalau kamu dikurangi masalahnya, nanti kamu berhenti tahajud. Karena kamu tahajud berbasis masalah, maka aku akan berikan masalah lebih banyak lagi.
Ini yang kata Rasul, innamal amalu binniyat. Amal tergantung pada niat. Hati-hati. Saya sering mengajarkan kepada kalian semuanya, kalau kalian berbuat baik, tolong jangan memikirkan balasan dari kebaikanmu. Karena apa? Kalau kalian memikirkan balasan dari kebaikanmu, maka kau akan mendapatkan sesuatu sesuai yang kamu pikirkan saja. Lalu Allah yang maha tak terbatas dibatasi oleh batasan-batasan pikiranmu. Makanya saya kasih tahu, kalau mau melakukan kebaikan, lakukan saja. Bahwa semesta nanti ngasih hadiah, alhamdulillah. Gitu. Saya kerja sudah 31 tahun. Saya baru saja kemarin dapat Satya Lencana dari Presiden atas pengabdian saya 30 tahun jadi dosen. Alhamdulillah, selama 30 tahun saya tidak menerima gaji. Karena gajinya saya serahkan pada istri saya. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu berapa jumlah gaji saya. Yang pegang ATM dia, yang pegang kartunya dia, yang pegang mobil bankingnya dia, transfer ke saya, iya langsung ke dia. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya terbebas dari pikiran bahwa saya bekerja untuk uang. Saya bekerja bismillahirrahmanirrahim karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran yang diberikan pada saya menjadi dosen untuk menyampaikan ilmu kepada mereka yang butuh cinta kasih Tuhan. Itu saja. Hadiahnya adalah duit tinggal tiap tanggal 1 dan tidak usah dipikirkan, tanggal 1 pasti datang. Keren gak? Makanya kemana pikiran kita diarahkan, ke situ energi mengalir. Kalau saya percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya, maka saya hanya akan mendapatkan uang dari gaji saya. Jadi kenapa saya punya uang dari tempat lain? Karena saya tidak memikirkan uang. Makanya disitulah yang disebut dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disitulah kita akan dikasih oleh Allah rezeki dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Itu kalimat keren banget kalau bagi saya. Kamu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kamu sangka. Berarti kalau kita menyangka rezeki kita cuma dari situ, ya itulah rezekimu cuma segitu. Dari yang tidak disangka lebih besar, lebih berkah, lebih melimpah dari yang kita sangka. Lihat orang-orang yang pikirannya kecil, berbuat baik selalu dikaitkan dengan apa yang dia dapat. Ya sekecil itu rezekinya. Ini kasih tahu nih, ilmu dari saya nih. Ilmu kaya yang luar biasa. Mulai sekarang lakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukan kebaikan padamu. Tanpa ada harapan, tanpa keinginan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Lihat, buktikan oleh kalian. Setelah kalian